Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, jangan kalian doakan, ucapkan kalimat yang buruk untuk diri kalian, keluarga kalian, harta kalian. Karena bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Bahar bin Smith resmi menjadi tersangka atas kasus berita bohong tersebut dalam ceramahnya di Marga Asih dan dianggap sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok para FPI yang ada di sana? Jangan hanya bisanya kau menghasut anak santri dan umat muslim. Kau benturkan dengan TNI dan rakyat. Saya cari kamu, Bim. Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok para FPI yang ada di sana? Kamu lihat, kita semua cari kau. Kau kalau udah dicari sama tentara nasional, paling ujungnya kau nangis jelas itu. Kita semua banting tulang di Semeru. Kamu asal ngomong ya. Berkaitan dengan ucapan saudara BS saat ceramah yang mengandung berita bohong dan selanjutnya disebarkan atau ditransmisikan sehingga viral di media sosial. Itulah yang menjadi pokok perkara pidana yang sedang disidik oleh Polda Jawa Barat. Nabi katakan begini, kamu hati-hati jaga lisan, perkataanmu dihisab. Faliyaqul khaira aw liyasmut, maka katakan yang baik supaya hisabmu ringan. Kalau tak mampu diam, kalau tak bisa berkata yang baik diam. Kamu tahu nggak tentang si fulan itu? Diam aja. Ancaman dari Nabi, kalau kamu paksakan berkata yang buruk, maaf, di hari kiamat lebih dahsyat. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Ini bisa jadi doa, hati-hati. Jadi kita doakan kebaikan, jangan keburukan teman-teman sekalian. Termasuk kalau ada yang punya masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, coba salah satu permohonan doanya begini sama Allah. Ya Allah, aku beristighfar kepadamu dari semua doa buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku dan juga hartaku. Coba berdoa sama Allah sebentar. Mungkin ada kalimat yang kita ucapkan salah. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Kalau kamu yakin akan dihisab, perkataan kamu itu dihisab. Di hadis Muslim yang lain itu ada bab muflis namanya. Muflis, orang bangkrut. Itu pekerjaannya di muka bumi di dunianya ternyata rajin ibadah, Pak. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia pun datang membawa dosa, seringkali mencela si fulan. Saya akan minta maaf. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Ini bisa saya sampaikan. Biar rakyat yang menilai, biar masyarakat yang menilai, biar umat Islam yang menilai. Apalagi subhanallah ada orang yang tidak bisa kontrol lisannya. Semua doa sembarangan keluar dari mulutnya. Semua jadi doa. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian doakan buat diri kalian, pasangan kalian, keturunan kalian, dan harta kalian keburukan. Harus kita ucapkan yang baik semua. Di antara doa yang baik adalah berikan hidayah, mudahkan ya Allah, berkahi ya Allah, semuanya kebaikan. Setelah menjalani pemeriksaan selama 11 jam di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar sejak Senin 3 Januari 2022 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Bahar bin Smith resmi ditetapkan sebagai tersangka. Apakah mereka yang melaporkan saya yang berada di pihak kekuasaan dan rezim, atau saya yang terlapor yang berada di pihak rakyat yang susah, rakyat yang miskin dan saudara-saudara saya umat Islam? Sebelumnya waktu itu Bahar Smith dipolisikan Jokowi Mania dan Siber Indonesia karena ceramahnya yang menyebut Jokowi kayaknya banci hingga Jokowi haid, Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Kenapa saya katakan dia banci? Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Dia juga didesak untuk meminta maaf. Meski demikian, Habib Bahar mengaku tak gentar. Bahar pun dilaporkan ke polisi. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Ya begitulah dia. Ini juga begini. Saya dengar udah dilaporkan ke polisi. Kenapa kalau saya tidak Jokowi? Mau ditangkap saya? Jokowi bangsa! Karena ini sering dia lakukan, saya mohon Mabes Polri sebagai Kantimas melalui Polda Metro, tolong dia mesti dikasih pelajaran.
Pengumuman penetapan Bahar bin Smith sebagai tersangka itu dilakukan tim penyidik pada Senin malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Selain Bahar Smith, polisi juga menetapkan pengunggah video ceramah pemilik pondok pesantren Tajul Alawin itu yang berinisial TR sebagai tersangka penyebaran berita bohong. Jikalau nanti, andaikan jikalau saya masuk diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman itu. Hei, Bahar Smith, kau bukan siapa-siapa di negara ini. Ingat itu, kau cuma menjual agama, menjual ceramah kau yang selalu menebarkan hoax dan ujaran kebencian. Dirkrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman mengatakan, tim penyidik telah menemukan 2 alat bukti dalam penetapan BS sebagai tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Tutur Arif Rahman, Tim Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin 3 Januari 2022. Setelah penyidik memeriksa sejumlah 33 orang saksi dan ahli sejumlah 19 orang, saya ulangi 19 orang ahli, total 52 orang, serta menyita barang bukti sebanyak 12 item, maka pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan kepada saudara BS dan saudara TR sesuai dengan surat panggilan yang sudah kami berikan. Dalam kasus ini, pemilik Ponpes Tajul Alawin itu dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE junto pasal 55 KUHP dan terancam 5 tahun penjara. Arif juga menyampaikan, dengan penetapan tersangka itu, baik Bahar maupun TR akan langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Pasalnya, ancaman hukuman yang akan diterima keduanya berdasarkan pasal yang diterapkan, yakni 5 tahun penjara atau lebih. Bahar dan TR disangkakan penyebaran berita bohong dan berbuat onar. Ini berkaitan dengan ucapan saudara BS yang mengandung berita bohong yang kemudian diunggah oleh TR ke dalam akun YouTube dan disebarkan, sehingga viral di medsos. Itu yang menjadi pokok perkara yang disidik oleh penyidik, jelas Arif. Sementara itu, pengacara Habib Bahar bin Smith buka suara soal terkait penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan penyebaran berita bohong. Pengacara Bahar, Ikhwan Tuan Kota, heran karena penetapan tersangka dianggapnya sangat cepat. Sementara pengacara Bahar lainnya, Aziz Yanuar, enggan menanggapi lebih lanjut terkait penetapan tersangka kliennya ini. Dia hanya menyampaikan pesan Bahar. Pesan HBS tadi untuk umat, lanjutkan perjuangan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Semangat amar ma'ruf nahi mungkar meski beliau dibalik jeruji, ujarnya. Seharusnya Habib Bahar kan ditegur dulu, disomasi dulu, ditabayunkan tuh. Begitu loh, tidak main asal lapor ya. Katanya kita hormat kepada polisi, kita hormat kepada lembaga penegakan hukum kejaksaan, kan begitu ya, mereka sudah bekerja dengan baik kok. Bagian dari kritik ya, kritik pada pemerintah dan negara kita negara demokrasi. Saya juga tidak menafikan ya, dalam arti mau tidak ada yang salah, tidak, saya tidak berkata demikian, tapi itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan seperti itu loh. Jadi kita tadi saya dengar tadi terakhir statementnya antara lain ini apa berbahaya atau segala macam gitu ya. Ya maksud saya itu bisa dikomunikasikan lah, kan apa namanya, beliau juga orang yang terbuka lah gitu kan. Seperti ini juga kan bisa dihubungi juga saya lewat saya. Hormati Indonesia negara hukum, hormati polisi yang sudah lagi bekerja. Kita katanya patuh negara hukum, jangan lakukan intervensi. Oke. Itu Tito, Jokowi, Ahok, kebanyakan nyusul sama Megawati.
Inilah manusia tidak bermoral. Biar seluruh rakyat Indonesia tahu. Jangan kita nonton begini terus, rakyat kita bodohkan. Biar tahu rakyat itu. Ngomong sedemikian kurang ajar. Kenapa kalau saya tidak Jokowi? Mau ditangkap saya? Jokowi bangsa, tangkap saya polisi. Lu jangan main-main dengan somasi gua. Serang yuk, berhadapan sama gua. Mulutmu harimaumu. Kalau mau tangkap saya, Megawati bangsa, tangkap saya. Memang benar bangsa. Apa itu bukan menghina saja, mengancam simbol negara, simbol. Tapi simbol pun kita hormati. Pemirsa, sosok kontroversial Bahar bin Smith kembali menjadi perhatian publik. Video dirinya yang diduga menghina Presiden Jokowi dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman viral di media sosial. Politisi PDIP Ruhut Sitompul tertawa melihat pemberitaan soal Habib Bahar yang meminta masyarakat untuk menahan diri dan mengedepankan dialog. Ruhut Sitompul tak habis pikir, seorang Bahar yang dulunya gemar memaki dan menghina malah justru meminta untuk melakukan dialog. Menurutnya, Habib Bahar adalah seorang yang tell me alias telat mikir. Hal itu disampaikan oleh Ruhut Sitompul melalui akun Twitter pada Rabu 22 Desember 2021. Hahaha, sudah maki-maki, menghina dan menfitnah, sekarang minta dialog. Tell me, telat mikir nih, ucap Ruhut Sitompul. Borgol saja dan jebloskan ke penjara daripada diuber TNI yang tersinggung dan marah komandannya direndahkan. Merdeka, tambahnya.